Sedangkan Hambali terbelah dua. Fudalaul Hanabilah, ulama-ulama besar di kalangan Hanabilah, mereka ikut Asy'ari. Nah, tapi ada segelintir pengikut Imam Ahmad ini terpengaruh dengan akidah tasbih dan tajsim, seperti Imam Al-Barbahari. Imam Barbahari itu imam besar, mengikuti mazhab Imam Ahmad, tapi pola pikirnya saudara tidak lagi mengikuti daripada akidah Maturidi ataupun akidah Asy'ariyah. Nah, makanya jangan kaget kalau belakangan ini kadang-kadang mazhab Hambali diidentikan yaitu dengan pemahaman tasbih, pemahaman tajsim, atau zaman sekarang diidentikan dengan Wahabi dan seterusnya, karena ulama-ulama mereka yang mengusung akidah yang diajarkan oleh Imam Barbahari begitu dominan. Nah, sehingga mereka akhirnya dianggap sebagai musabbih atau mujassim, atau paling tidak mereka ini dianggap saudara sudah tidak lagi mengikuti akidah Asy'ari dan Maturidi. Nanti akan kita bahas panjang lebar tentang itu dalam kitab kita. Nah, baik, ini juga dibahas dalam kitab Insaf Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Syekh Muhammad Shalih Yusuf Al-Ali yang tadi kita sebut di halaman 58. Nah, inilah kaidah yang ketiga. Kalau tadi dalam kitab Bahrul Ra'iq juz 3 halaman 428. Sekarang kita masuk kaidah yang keempat. Al-qaidatur rabi'ah. La yukaffarul muslimu bidzambin au khata'in au maksiatin au bid'atin wala tumna'us salatu khalfahu. Jadi seorang muslim tidak boleh dikafirkan lantaran suatu dosa yang dia lakukan, sebesar apapun dosa itu, saudara. Jadi jangan dikafirkan lantaran dia mencuri, jangan dikafirkan lantaran dia berzina, jangan dikafirkan lantaran dia membunuh, nggak boleh, saudara. Ya, dia berdosa. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia seorang asi, dia seorang asim, dia seorang pelaku maksiat, dia seorang pendosa, tapi tidak boleh kita kafirkan, kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan munkar yang dilakukannya. Dia berzina, terus dia katakan zina itu nggak dosa, zina itu halal, kafir, saudara, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia berzina, dia masih mengakui berzina itu dosa, berzina itu haram, saudara, tapi dia lakukan dengan tidak menghalalkan perbuatan zina tersebut, tidak boleh dia dikafirkan. Jadi tidak boleh seorang muslim dikafirkan lantaran suatu dosa au khata'in, atau suatu kesalahan dalam berpendapat, atau karena kesalahan dalam ijtihadnya, nggak boleh untuk dikafirkan. Au maksiatin, atau karena melakukan suatu maksiat, sama dengan tadi bidzambin, itu dengan dosa, saudara. Au bid'atin, atau karena dia melakukan suatu bid'ah. Nah, ada suatu bid'ah yang dia kerjakan yang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun sumber hukum yang lainnya. Katakanlah ulama sepakat itu bid'ah, saudara. Nah, maka sekalipun itu bid'ah, tidak boleh untuk dikafirkan. Inilah sebabnya kenapa Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, semua itu min ashabil bid'ah. Semua itu minal firqil mubtadi'ah. Semua itu termasuk firqah-firqah yang bid'ah. Nah, tapi nggak ada ulama mengkafirkan mereka. Cukup mengatakan mereka ashabul bid'ah. Mereka adalah penyebar daripada bid'ah, pelaku bid'ah. Pemikiran mereka, pemahamannya juga bid'ah, saudara, firqah bid'ah. Tapi tidak ada yang mengkafirkan mereka. Dan yang lebih menariknya, saudara, Ahlus Sunnah secara umum yang muktamad, mereka sepakat wala tumna'us shalat khalfah, dan tidak dilarang sholat berjamaah di belakang yang bersangkutan. Nah, jadi kalau sholat berjamaah di belakang Mu'tazilah saja boleh, apalagi sholat berjamaah di belakang mazhab yang 4, saudara. Nah, jadi sebetulnya itu udah nggak perlu diributkan lagi. Seorang Syafi'i berjamaah di belakang Hanafi, berjamaah di belakang Hambali, berjamaah di belakang Maliki. Sepakat ulama, saudara. Yang muktamad, saudara, yaitu tidak mengapa. Dan yang menarik, saudara, kaidah ini pun termasuk yang dikampanyekan oleh Syekh Ibn Taimiyah di dalam banyak kitabnya. Padahal Syekh Ibn Taimiyah ini terkenal orang yang
mutasyadid, keras dan mudah mengkafirkan kelompok lain, pemikiran lain. Tapi ternyata dalam beberapa kitabnya kaidah ini termasuk yang